Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini membahas materi grafik nilai mutlak. Pertama-tama, siswa saya ingatkan lagi dengan beberapa macam grafik fungsi yang sudah diketahui. Yang pertama, grafik fungsi linier yang grafiknya berupa garis lurus. Yang kedua, grafik fungsi kuadrat yang grafiknya berupa parabola. Selanjutnya, para siswa saya perkenalkan dengan gambar grafik dari suatu fungsi sebagai berikut. Perhatikan gambarnya, maka grafiknya menyerupai huruf B. Kalau kita lihat sekilas, maka grafiknya juga mempunyai kemiripan dengan grafik fungsi linier. Pertanyaannya, grafik fungsi apakah gambar di atas? Untuk mengetahui jawabannya, para siswa saya ajak untuk mengkaji tentang grafik nilai mutlak. Untuk menggambar grafik nilai mutlak, maka ada 3 langkah yang harus dilalui. Yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak. Yang kedua, menggunakan beberapa titik bantu. Yang ketiga, meletakkan titik bantu pada sistem koordinat kartesius. Pada kesempatan ini, saya akan mengajarkan cara mensketsa grafik fungsi nilai mutlaknya, yaitu yang pertama, Y sama dengan nilai mutlak X. Yang kedua, Y sama dengan nilai mutlak X dikurangi 2. Yang ketiga, Y sama dengan nilai mutlak X tambah 2. Yang keempat, Y sama dengan nilai mutlak 2X ditambah 3. Yang kelima, Y sama dengan nilai mutlak 2X dikurangi 5 dikurangi 3. Mari kita bahas, kita kaji satu persatu. Yang pertama, grafik fungsi Y sama dengan nilai mutlak X. Langkah yang pertama, kita cari nilai mutlak X-nya. Nilai mutlak X sama dengan X atau min X. Nilai mutlak X sama dengan X untuk X lebih dari sama dengan 0. Nilai mutlak X sama dengan min X untuk X kurang dari 0. Ini sesuai dengan definisi dari nilai mutlak. Setelah diketahui nilai dari nilai mutlak X-nya, kita sekarang ke langkah 2, yaitu menggunakan beberapa titik bantu. Titik bantunya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama untuk X lebih dari sama dengan 0. Yang kedua untuk X kurang dari 0. Kita untuk bagian titik bantu bagian yang pertama untuk X lebih dari sama dengan 0, maka nilai Y-nya sama dengan X. Nilai X-nya kita mulai dari 0. 0 ini diperoleh dari X lebih dari sama dengan 0, maka dimulai dari 0. Setelah itu X-nya naik satu tingkat, 1, naik lagi 2, naik terus sampai 7. Terus selanjutnya kita mencari nilai Y-nya. Untuk X sama dengan 0, Y-nya 1. Diperoleh dari, jadi nilai X sama dengan 0 kita masukkan ke persamaan Y sama dengan X. X-nya diganti dengan 0, maka Y-nya nilainya sama dengan 0. Koordinat titiknya 0,0. Kita misalkan dengan titik O. Untuk X sama dengan 1, nilai Y-nya 1. Diperoleh dari nilai X sama dengan 1, kita masukkan ke persamaan Y sama dengan X. X-nya diganti 1, maka Y-nya 1. Koordinat titiknya 1,1. Kita misalkan dengan titik
dan seterusnya sampai untuk nilai X sama dengan 7, nilai Y-nya 7, koordinat titiknya 7,7. Titik bantu bagian yang kedua untuk X kurang dari 0, maka nilai Y-nya sama dengan min X. Titik bantunya nilai X-nya kita mulai dari min 1. Ini kan untuk X kurang dari 0. Sebelah kiri dari 0 adalah min 1. Lalu turun min 2, min 3, min 4, dan seterusnya sampai min 8. Setelah itu kita cari nilai Y-nya. Untuk X sama dengan min 1, nilai Y-nya 1 diperoleh dari X sama dengan min 1. Kita masukkan ke persamaan Y sama dengan min X. X-nya ganti-ganti min 1. Min 1. Min kali min plus jadi nilai Y-nya sama dengan 1. Koordinat titiknya min 1,1 kita misalkan dengan titik A. Untuk X sama dengan min 2, nilai Y-nya 2 diperoleh dari X sama dengan min 2, kita masukkan ke persamaan Y sama dengan min X. X-nya diganti min 2. Min 2, min kali min plus, berarti nilai Y-nya sama dengan 2. Koordinat titiknya min 2,2 kita misalkan dengan titik B. Dan seterusnya sampai untuk X sama dengan min 8. Nilai Y-nya 8. Koordinat titiknya min 8,8. Setelah diperoleh di titik bantu, selanjutnya kita letakkan titik bantunya dalam sistem koordinat Cartesius. Titik O, koordinat titiknya 0,0 letakkan di sini. Titik B 1,1 koordinat titiknya diletakkan di sini dan seterusnya sampai titik D yang koordinat titiknya 5,5. Setelah itu titik A koordinat titiknya min 1,1 kita letakkan di sini min 1,1. Seterusnya sampai titik E koordinat titiknya min 5,5. Min 5. Akhirnya setelah itu titik-titiknya kita hubungkan dengan sebuah garis lurus. Kita hubungkan sebuah garis lurus yang melewati titik-titik tersebut. Akhirnya terbentuklah grafik fungsi Y sama dengan nilai mutlak X yang gambarnya menyerupai huruf V. Nah, yang kedua, grafik fungsi Y sama dengan nilai mutlak X dikurangi 2. Langkah yang pertama kita cari nilai mutlaknya untuk X min 2. Nilai mutlak X min dikurangi 2, nilai mutlaknya X dikurangi 2 atau min buka kurung X dikurangi 2 tutup kurung. Nilai mutlak X dikurangi 2, nilainya X dikurangi 2 untuk X lebih dari 2. X lebih dari 2 ini diperoleh dari X dikurangi 2 lebih dari sama dengan 0. Min 2-nya pindah ke ruas kanan jadi plus 2. Akhirnya diperoleh X lebih dari sama dengan 2. Nilai mutlak X dikurangi 2, nilainya min buka kurung X dikurangi 2 tutup kurung untuk X kurang dari 2. Diperoleh dari X dikurangi 2 kurang dari 0. Min 2 pindah ke ruas kanan jadi plus 2. X kurang dari 2. Setelah kita peroleh nilai mutlaknya, sekarang dilanjutkan langkah yang kedua menggunakan beberapa titik bantu. Titik bantunya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama untuk X lebih dari sama dengan 2. Yang kedua, bagian yang kedua untuk X kurang dari 2. Untuk bagian yang pertama X lebih dari sama dengan 2, maka nilai Y-nya sama dengan X dikurangi 2. Titik bantunya dimulai untuk nilai X dari 2. Kita boleh dari X lebih dari sama dengan 2, maka kata kuncinya angka 2 ini 2. Itu naik 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu kita cari nilai Y-nya. Untuk X sama dengan 2, nilai Y-nya 0. Diperoleh dari
X sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan Y sama dengan X dikurangi 2, X-nya diganti 2, 2 kurangi 2, 0. Koordinat titiknya 2, kita misalkan dengan titik O. Untuk X sama dengan 3, nilai Y-nya 1, Y sama dengan 1. Diperoleh dari titik X sama dengan 3, kita masukkan ke persamaan Y sama dengan X dikurangi 2, X-nya diganti 3, 3 kurangi 2, 1. Koordinat titiknya 3,1, kita misalkan dengan titik E. Dan seterusnya sampai X sama dengan 9. Yang nilai Y-nya 7, koordinat titiknya 9,7. Terus kita lanjutkan ke titik bantu yang kedua. Untuk X kurang dari 2, maka nilai Y-nya sama dengan min buka kurung X dikurangi 2, tutup kurung sama dengan min X plus 2. Titik bantunya kita mulai dari angka 1. Ini X kurang dari 2, maka sebelah kiri dari 2, 1. Lalu turun 0, turun min 1, turun sampai akhirnya min 6. Untuk X sama dengan 1, nilai Y-nya 1 diperoleh dari, untuk X sama dengan 1 kita masukkan ke persamaan Y sama dengan min X plus 2, X-nya diganti 1, min 1 tambah 2, 1. Koordinat titiknya 1,1. Kita misalkan dengan titik A. Untuk X sama dengan 0, nilai Y-nya 2. Diperoleh dari X sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan Y sama dengan min X plus 2. X-nya diganti 0. 0 tambah 2, 2. Koordinat titiknya 0,2. Kita misalkan dengan titik, kita misalkan dengan titik B. Dan seterusnya sampai ke nilai X sama dengan min 6. Nilai Y-nya 8, koordinat titiknya min 6,8. Setelah itu nilai titik-titik tersebut, titik-titik bantunya kita letakkan pada sistem koordinat kartesius. Titik O, koordinat titiknya 2,0, letakkan di sini. P, koordinat titiknya 3,1, letakkan di sini. Dan seterusnya sampai titik T, yang koordinat titiknya 7,75. Titik A, koordinat titiknya 1,1, letakkan di sini 1,1. Dan seterusnya sampai titik E, koordinat titiknya min 3,5, ke bawah min 3, ke kanan 5. Setelah itu kita membuat garis lurus yang melalui titik-titik bantu tersebut. Akhirnya terbentuk grafiknya. Grafik fungsi Y sama dengan nilai mutlak X dikurangi 2. Selanjutnya grafik fungsi Y sama dengan nilai mutlak X tambah 2. Untuk grafik fungsi ini hampir sama dengan yang bagian B. Silakan para siswa mencermati sendiri. Hampir sama, caranya hampir sama. Lanjutkan untuk yang keempat. Grafik fungsi Y sama dengan nilai mutlak 2X plus 3. Langkah pertama kita cari nilai mutlaknya. Nilai mutlak 2X plus 3 sama dengan 2X plus 3 atau min buka kurung 2X plus 3 tutup kurung. Nilai mutlak 2X plus 3 sama dengan 2X plus 3 untuk X lebih dari sama dengan min 3 per 2. Kita peroleh dari 2X plus 3 lebih dari sama dengan 0. 3 pindah ke sekarang menjadi min 3 dibagi 2. Ketemu X lebih dari sama dengan min 3 per 2. Nilai mutlak 2X plus 3 sama dengan min buka kurung 2X plus 3 tutup kurung untuk X kurang dari min 3 per 2. Diperoleh dari 2X plus 3 kurang dari 0. Plus 3 pindah ke sekarang menjadi min 3 dibagi 2. Akhirnya ketemu X kurang dari min 3 per 2.
Setelah diketahui nilai mutlaknya, kita lanjutkan ke langkah yang kedua menggunakan beberapa titik bantu. Titik bantunya ada dua bagian. Bagian yang pertama, X lebih dari sama dengan min 3/2. Bagian yang kedua, X kurang dari min 3/2. Untuk bagian yang pertama, X lebih dari sama dengan min 3/2, maka nilai Y-nya sama dengan 2/3. Nilai titik bantunya, X-nya dimulai dari min 1,5 atau min 3/2. Diperoleh dari nilai ini, X lebih dari sama dengan min 3/2, maka kita mulai nilai titik bantunya dari min 1,5 atau min 3/2. Setelah itu naik min 1, naik 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 5. Setelah itu kita cari nilai Y-nya. Untuk X dengan min 1,5 nilai Y-nya adalah 0. Kita peroleh dari, jadi nilai X min 1,5 atau min 3/2 kita masukkan ke persamaan Y sama dengan 2X plus 3. X-nya diganti min 3/2. 2 kali min 3/2 sama dengan min 6/2. Min 6/2 sama dengan min 3 tambah 3, 0. Koordinat titiknya min 1,5,0. Kita misalkan dengan titik O. Untuk X sama dengan min 1, nilai Y-nya 1. Kita peroleh dari X sama dengan min 1, kita masukkan ke persamaan Y sama dengan 2X plus 3. X-nya diganti min 1. 2 kali min 1, min 2 tambah 3, 1. Koordinat titiknya min 1,1. Kita misalkan dengan titik E. Dan seterusnya sampai X sama dengan 5. Nilai Y-nya 13. Koordinat titiknya 5,13. Bagian yang kedua, titik bantu untuk bagian yang kedua. Untuk X kurang dari min 3/2, nilai Y-nya sama dengan min buka kurung 2X plus 3 tutup kurung sama dengan min 2X min 3. Nilai X-nya kita mulai dari min 2. Kita peroleh dari min 2. X kurang dari min 3/2, min 1,5. Sebelah kirinya min 2. Min 2 turun, min 3 turun, min 4, dan seterusnya sampai min 9. Sekarang kita cari nilai Y-nya. Untuk X sama dengan min 2, nilai Y-nya 1. Diperoleh dari X sama dengan min 2, kita masukkan ke persamaan Y sama dengan min 2X min 3. X-nya kita ganti dengan min 2. Min 2 kali min 2 plus 4. Dikurangi 3, 1. Koordinat titiknya min 2,1. Kita misalkan dengan titik A. Untuk X sama dengan min 3, nilai Y-nya 3. Diperoleh dari X sama dengan min 3, kita masukkan ke persamaan Y sama dengan min 2X dikurangi 3. X-nya kita ganti min 3. Min 2 kali min 3, 6. Dikurangi 3, 3. Koordinat titiknya min 3,3. Kita misalkan dengan titik B. Dan seterusnya sampai nilai X sama dengan min 9 yang nilai Y-nya 15. Koordinat titiknya min 9,15. Setelah itu, titik-titik bantu tersebut kita letakkan dalam sistem koordinat kartesius. Titik O, koordinat titiknya min 1,5,0. Letaknya di sini, min 1,5,0. Titik P, koordinat titiknya min 1,1, min 1,1. Dan seterusnya sampai S, koordinat titiknya 2,7. 2, sebelah kiri 7. Titik A, min 2,1, min 2, 1. Letaknya di sini. Dan seterusnya sampai titik D, koordinat titiknya min 5,7, min 5, 7. Setelah itu titik-titik bantu tersebut kita hubungkan dengan sebuah garis lurus. Akhirnya terbentuklah grafik fungsi Y sama dengan nilai mutlak 2X plus 3. Yang kelima, grafik fungsi Y sama dengan nilai mutlak 2X
Y sama dengan nilai mutlak 2 dikurang 5 dikurangi 3 untuk X, nilai X lebih dari min 3 kurang dari 8. Dan X bilangan real. Langkah pertama kita cari nilai mutlaknya dari 2X min 5. Nilai mutlak 2X min 5 nilainya 2X min 5 atau min buka kurung 2X min 5 tutup kurung. Nilai mutlak 2X min 5 sama dengan 2X min 5 untuk X lebih dari sama dengan 5 per 2. Nilai mutlak 2X min 5 nilainya min buka kurung 2X min 5 tutup kurung untuk X kurang dari 5 per 2. Setelah diperoleh nilai mutlaknya, sekarang kita lanjutkan ke langkah yang kedua menggunakan beberapa titik bantu. Titik bantunya ada dua bagian. Yang pertama untuk X lebih dari 5 per 2. Titik bantu yang kedua untuk X kurang dari 5 per 2. Titik bantu yang pertama untuk X lebih dari sama dengan 5 per 2, maka nilai Y-nya sama dengan 2X dikurangi 5 dikurangi 3. Ini dari sini untuk X ini sama ini. Nilai titik bantu X-nya untuk bagian yang pertama X lebih dari sama dengan 5 per 2, nilai X-nya dimulai dari 2,5. X lebih dari sama dengan 5 per 2 dan desimalnya 2,5. Kita mulai dari 2, naik 3, naik lagi 4 dan seterusnya sampai 8. Sekarang kita cari nilai Y-nya. Untuk X 2,5 maka nilainya min 3 diperoleh dari, jadi nilai X sama dengan 2,5 atau 5 per 2 kita masukkan ke persamaan Y sama dengan 2X dikurangi 5 kurangi 3. 2 kali 5 per 2, 2 kali 5 10 bagi 2 5, 5 dikurangi 5 0 dikurangi 3 min 3. Koordinat titiknya 2,5, min 3 kita misalkan dengan titik O. Untuk X sama dengan 3, nilai Y-nya min 2. Min 2 diperoleh dari X sama dengan 3, kita masukkan ke persamaan Y sama dengan 2 dikurangi 5 kurangi 3. X-nya kita ganti dengan 3. 2 kali 3, 6 kurangi 5, 1 kurangi 3, min 2. Koordinat titiknya 3, min 2. Kita misalkan dengan titik P dan seterusnya sampai X sama dengan 8. Nilai Y-nya 8. Koordinat titiknya 8,8. Titik bantu bagian yang kedua untuk X kurang dari 5 per 2. Maka nilai Y-nya sama dengan min buka kurung 2X dikurangi 5 tutup kurung dikurangi 3 sama dengan min 2X plus 5 dikurangi 3. Untuk bagian yang kedua nilai X-nya dimulai dari 2. Jadi sebelah kiri dari 5 per 2 atau sebelah kiri dari 2,5, sebelah kirinya 2. Lalu turun 1 turun sampai min 3. Di batasannya X paling besar 8, paling kecil min 3. Untuk X sama dengan 2 nilai Y-nya min 2. Min 2 diperoleh dari X sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan Y sama dengan min 2X plus 5 tambah 3X-nya diganti 2. Min 2 kali 2 min 4, min 4 tambah 5, 1, 1 kurangi 3, min 2. Koordinat titiknya 2, min 2. Kita misalkan dengan titik A. Dan seterusnya sampai min 3. X sama dengan min 3. Yang nilai Y-nya 8, koordinat titiknya min 3,8. Setelah itu titik-titik bantu tersebut kita letakkan pada sistem koordinat kartesius. Untuk titik O yang koordinat titiknya 2,5, min 3 letaknya di sini. 2,5 min 3. Titik P koordinat titiknya 3, min 2, 3,2. 3 sini 3 ini min 2 P. Titik Q 4,0 dan seterusnya sampai titik T koordinat titiknya 7,6. Titik A koordinat titiknya 2, min 2 2
min 2. Dan seterusnya sampai titik E, pada titiknya min 2,6. Min 2. Setelah itu kita buat garis lurus yang melalui titik-titik bantu tersebut. Ya, akhirnya terbentuk grafiknya yang menyerupai huruf P. Alhamdulillah selesai pembahasan grafik nilai mutlak. Semoga bermanfaat dan barokah. Selanjutnya siswa silakan berlatih mengsketsa grafik nilai mutlak. Kita akhiri membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.